Keke dan Syahira jalan-jalan di mall. Mereka berbelanja aksesoris. Di depan toko kosmetik, Syahira melihat seorang pria tampan memakai jaket jeans hitam. Ke, lihat deh cowok itu, ucap Syahira. Cowok yang mana? Keke melihat ke kanan dan ke kiri. Namun tidak melihat laki-laki sebaya mereka di sana. Itu yang pakai jaket jeans hitam, tunjuk Syahira. Hah? Itu, tanya Keke sambil menunjuk pria dewasa. Menurut perkiraan Keke, laki-laki itu paling tidak sudah berumur 25 tahun. Yakin yang itu? Ia masih tidak percaya dengan selera Syahira. Namun, anggukan kepala Syahira membenarkan pendengaran Keke tidak bermasalah. Tampan kan, ucap Syahira. Kamu, suka sama om-om? Dia kan om-om tampan. Tidak masalah, seloroh Syahira. Bagaimana kalau dia sudah punya istri? Tanya Keke. Syahira berubah sedih. Keke benar, kalau dia sudah punya istri, Syahira akan jadi wanita perusak rumah tangga orang. Gadis itu berubah murung. Ia memang tertarik saat pertama kali melihat laki-laki itu, tapi dia tidak mau dengan suami orang. Jangan sedih dulu. Siapa tahu, dia belum menikah. Bagaimana kalau kita mencari tahu? Caranya, tanya Syahira. Keke membisikkan sesuatu di telinga Syahira. Gadis itu tampak berbinar mendengar ide Keke. Siap? Oke, siap, jawab Syahira dengan yakin. Rencana yang Keke katakan kepada Syahira adalah, Keke akan berlari dan berpura-pura menabrak laki-laki itu. Lalu Syahira datang menghampiri mereka dan berpura-pura memarahi Keke. Drama ala Keke dan Syahira pun dimulai. Keke berlari dan menabrak laki-laki yang mereka targetkan. Buk! Mereka bertabrakan. Syahira segera berlari menghampiri Keke. Ia membantu Keke bangun. Laki-laki itu juga membantu Keke untuk bangun. Apa kau baik-baik saja? Tanya laki-laki itu. Syahira terpana mendengar suaranya. Ia menganga menatapnya. Sampai lupa kalau mereka sedang bersandiwara. Keke menarik ujung baju Syahira supaya dia sadar. Hah? Oh. Kan, jadi jatuh. Aku bilang juga jangan lari-lari, ucap Syahira sambil sesekali melirik wajah tampan di depannya. Maaf mas, saya tidak bermaksud menabrak tadi, ucap Keke, beralasan. Perkenalkan, saya Keke. Ini, teman saya, Syasha. Saya Danang. Kamu, tidak apa-apa, tanya Danang khawatir. Saya tidak apa-apa mas. Oh iya, istrinya lagi beli kosmetik ya? Iya sih. Risih kalau menemani istri berbelanja, ucap Keke berpura-pura. Tidak. Saya belum menikah, jawab Danang. Syahira bersorak dalam hati. Laki-laki itu masih single. Artinya, masih ada kesempatan untuknya. Walaupun usia mereka jelas terpaut jauh. Oh, maaf. Keke menyikut pelan tangan Syahira. Ia menyuruh Syahira beraksi. Mas Danang sedang apa kalau begitu? Ini toko kosmetik. Tidak mungkin mas pakai kosmetik kan, kelakar Syahira. Danang tersenyum kecil. Ia datang ke toko kosmetik karena ingin membeli parfum untuk putri dari teman ayahnya. Mereka akan datang berkunjung ke rumah Danang untuk makan malam. Ia ingin membelikan hadiah pertemuan untuk putri teman ayahnya. Saya mau membeli parfum untuk saudara perempuan saya. Bolehkah, saya minta kalian membantu memilih untuk saya, tanya Danang. Boleh. Tentu saja boleh, jawab Keke. Mereka masuk ke dalam toko kosmetik dan menuju ke tempat parfum. Pegawai toko menghampiri mereka dan bertanya. Mau mencari parfum seperti apa mas, mbak? Saya mau mencari parfum yang hanya ada satu saja, jawab Danang. Oh, yang limited edition. Silakan. Ke sebelah sini, tunjuk pegawai toko. Ia membawa mereka ke lemari parfum dengan edisi terbatas. Semua yang ada di rak ini adalah edisi terbatas. Parfum ini hanya dikirim dan dibuat setahun sekali. Mas, mau yang mana? Tanya pegawai. Biar adik saya yang memilih, ucap Danang. Ia melirik Syahira dan Keke. Saya tidak tahu soal parfum mas. Biar Syasha yang membantu, tolak Keke. Ia sengaja membuat Syahira yang memilih parfum agar mereka bisa semakin dekat. Keke dan Syahira jelas tahu soal parfum. Mereka juga tahu, parfum edisi terbatas itu memiliki harga yang lumayan mahal.
Syahira membuka tutup botol dan mencium harum parfum satu persatu. Ketika menemukan wangi yang lembut, Syahira memberikannya kepada Danang. "Kalau yang ini, bagaimana?" Danang mencium parfum itu. Wanginya lembut, sepertinya cocok untuk tanda perkenalan. "Saya suka yang ini. Wanginya lembut dan natural. Tidak terlalu menyengat," ucap Danang. "Terima kasih, Syah." Danang memberikan parfum itu kepada pelayan untuk dibungkus. "Sebagai tanda terima kasih, kalian boleh memilih masing-masing satu," ucap Danang. "Tidak usah. Ini hanya bantuan kecil. Kami tidak bisa menerimanya," tolak Syahira. "Iya. Parfum ini terlalu mahal," tambah Keke. "Saya memaksa." "Ayo pilih." Danang memaksa mereka untuk memilih. Terpaksa Syahira dan Keke memilih wangi yang mereka suka. Setelah mereka memilih, Danang membawa 2 botol parfum pilihan mereka ke kasir. "Yang ini, tolong dibungkus terpisah." "Baik, Mas. Ini sudah selesai dibungkus," ucap pegawai toko. Ia memberikan botol untuk hadiah yang sudah dikemas dan dibungkus dengan kertas kado. Di bagian atasnya terdapat pita berwarna merah. Pegawai toko itu memberikan 2 botol yang dibungkus untuk Syahira dan Keke. "Ini, Mas. Ada lagi yang mau dibeli?" "Tidak ada." "Jadi, berapa semuanya?" tanya Danang. "Masing-masing harganya sama, 2 juta rupiah." "Jadi totalnya 6 juta rupiah, Mas," jawab pegawai toko. "Cash atau pakai kartu kredit, Mas?" "Pakai kartu kredit saja," jawab Danang. Ia mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam. Keke dan Syahira menganga. Laki-laki yang tampak sederhana itu memiliki kartu kredit tanpa batas limit. Dia pasti orang kaya yang mungkin setara dengan keluarga Isham. "Ada hadiah untuk Mas, karena membeli 3 parfum edisi terbatas." "Terima kasih sudah berbelanja di toko kami," ucap pegawai itu dengan senyuman ramah. Karena hadiahnya berupa jepit rambut mutiara gaya Korea. Ia memberikannya untuk Syahira. Danang tidak yakin kalau putri teman ayahnya akan menyukai jepit rambut. Mereka berpisah di parkiran mall. Di rumah Aji, Raja terus mondar-mandir. Kedua sahabatnya itu sedang asyik memainkan sebuah permainan online di ponsel. Tidak ada yang memedulikan Raja. Sampai Raja kesal dan memarahi mereka. "Woi! Kalian bukannya bantu aku berpikir," maki Raja. "Mikir apa lagi?" tanya Marcel. Ia mematikan ponselnya. "Pikirkan cara membalas guru BP itu. Bagaimanapun caranya, aku harus membalas perbuatannya yang berani menghukumku," geram Raja. "Menurutku, kalau kau mau membalas, jangan di sekolah. Karena kalau di sekolah, kamu akan dapat hukuman lagi. Kita cari cara untuk membalas Bu Ratu di luar sekolah." Aji mengusulkan hal yang membuat Raja tersenyum senang. Ia setuju dengan ide dari sahabatnya. Raja akan mencari informasi tentang Ratu dan membalas dendam. Senyuman sirik tergambar di bibir Raja. Ia tidak sabar menanti hari itu tiba. Tok tok tok. Ratu dan ayahnya berdiri di depan pintu. Rumah itu adalah rumah Sony, mantan manajer Ban Berkah. Ia adalah ayah dari Danang. "Ceklek." Sony membuka pintu dan senyumannya terbit saat melihat Deki. "Deki, sahabatku. Aku sudah menunggumu sejak tadi." Mereka berpelukan untuk melepas rindu. "Ah, aku lupa. Mari masuk." "Terima kasih, San." "Oh iya. Perkenalkan ini putriku, Ratu," ucap Deki memperkenalkan Ratu kepada sahabatnya, Sony. "Wah, dia sangat cantik. Kita langsung ke ruang makan saja," kata Sony sambil melangkah dan menggandeng Deki ke ruang makan. Ia menarik kursi untuk Ratu. "Terima kasih, Om." "Jadi merepotkan," ucap Ratu. Ia duduk di bagian kanan seorang diri. Ayahnya dan Sony duduk berdampingan di bagian kiri. Kursi di samping Ratu kosong. "Mungkin untuk anak teman ayahnya," batin Ratu. "Di mana anakmu?" tanya Deki. "Dia baru pulang, mungkin masih mandi." Sony melirik ke lantai atas. Di kamar itulah anaknya tinggal. Dia pergi ke mall sepulang mengajar. Katanya mau membelikan hadiah pertemuan untuk putrimu ini, kelakar Sony. Kedua laki-laki paruh baya itu tertawa. Mereka berharap kedua anak mereka bisa berjodoh. Apalagi Deki yang memiliki riwayat sirosis parah.
Deki sangat berharap untuk melihat putrinya menikah sebelum ia meninggal. "Putramu seorang guru juga?" tanya Deki terkejut. "Iya." Sony menjawab pendek lalu menoleh ke arah tangga karena mendengar suara langkah kaki menuruni tangga. "Itu dia." Deki dan Ratu menoleh. Deki tersenyum melihat Danang. Pria itu terlihat sangat tampan dan bersahaja. Meskipun ayahnya seorang miliarder, tapi Danang tidak terlihat sombong dan berlebihan. Ia memakai baju kemeja biru dipadu celana hitam panjang. Lain hati Deki, lain pula reaksi putrinya, Ratu. Ia memekik pelan saat melihat Danang. Dunia terasa sempit ketika mereka yang baru kenal di sekolah, sekarang bertemu di rumah itu. Ratu tidak menduga bahwa Danang adalah putra dari sahabat ayahnya. "Bu Ratu? Pak Danang?" Mereka saling menunjuk lalu tersenyum geli. Deki dan Sony ikut tersenyum. Ternyata kedua anak mereka sudah saling kenal. "Kalian saling kenal?" tanya Sony dengan pandangan menyelidik. "Dia guru baru di sekolah tempat Danang mengajar, Pak." "Iya. Kami belum lama kenal karena bekerja di sekolah yang sama," sambung Ratu. "Oh, begitu rupanya. Bagus kalau begitu," ucap Deki. "Ayo kita makan malam dulu. Ngobrolnya dilanjut nanti," ucap Sony. Mereka duduk di tempat yang sama seperti tadi. Kursi kosong di samping Ratu memang untuk Danang. Kedua duda paruhbaya itu ingin menjodohkan mereka secara tidak resmi. Meskipun Sony dan Deki sudah tua, namun mereka tidak menggunakan adat orang tua zaman dulu saat menjodohkan. Deki dan Sony menjodohkan mereka secara tidak langsung, dengan membuat mereka saling kenal saja dulu. Jika Tuhan menakdirkan mereka berjodoh, mereka pasti bersama. Setelah makan malam, Sony mengajak Deki bicara di ruang baca. Ia menyuruh Danang untuk menemani Ratu. Mereka bicara di halaman belakang. Halaman belakang rumah Sony sangat indah. Ada ayunan dan juga kolam ikan yang cukup besar. Bunga-bunga di halaman belakang terlihat sangat terawat. Mereka duduk berhadapan di ayunan. Danang masih tidak percaya kalau orang yang akan dijodohkan dengannya adalah Ratu. Danang memberikan kantong kecil berisi hadiah untuk Ratu. "Ini." Danang menyerahkan hadiahnya kepada Ratu. "Untukku?" tanya Ratu sambil meraih tas belanja itu dari tangan Danang. "Iya, itu untukmu. Aku tidak yakin kalau kau akan menyukainya," ucap Danang. Ratu membuka hadiahnya. Ia tersenyum saat mencium wangi parfum itu. Sangat lembut, sesuai dengan selera Ratu. "Terima kasih atas hadiahnya. Ini sangat harum, aku menyukainya," ucap Ratu. "Syukurlah. Tadinya aku takut kau tidak menyukainya." Mereka mengobrol santai sambil sesekali tersenyum dan tertawa. Di balik pintu, Sony dan Deki mengintip mereka. "Sepertinya mereka cocok." "Benar. Semoga saja mereka berdua berjodoh dan kita bisa segera menikahkan mereka," sahut Deki. Diam-diam mereka pergi dari sana. Mereka ingin memberikan waktu supaya Danang dan Ratu bisa mengenal lebih dekat. Setidaknya, Deki punya harapan untuk melihat Ratu menikah. Raja menemukan alamat Ratu dari data kantor. Ia meminta seseorang untuk meretas komputer sekolah. Setelah mendapatkan alamat Ratu, Raja segera pergi mencari alamat itu. "Jadi, ini rumahnya," gumam Raja sambil melihat ponselnya. Ia menatap lokasi dari GPS ponselnya. Tidak sulit untuk menemukan alamat di zaman sekarang. Raja bersembunyi di sebuah warung kopi seberang jalan. Ia mengawasi rumah Ratu. Tidak berapa lama kemudian, sebuah mobil memasuki halaman rumah. Raja memperhatikan dengan seksama, tapi yang keluar dari mobil itu hanya seorang pria paruhbaya. Menurut pemilik warung, Ratu pergi bersama ayahnya. Namun, saat kembali, Ratu tidak ada di mobil ayahnya. "Kemana dia?" gumam Raja sambil melirik jam tangannya. Sampai jam 10 malam, Ratu belum pulang. Raja masih duduk di warung kopi. Entah sudah berapa cangkir kopi susu yang dipesannya. Perutnya terasa tidak nyaman. "Ah, sial. Pasti asam lambungku naik," gerutu Raja. Ia meminta air putih kepada pemilik warung untuk mendorong obat mak yang tersangkut di tenggorokan. Sejak kecil, Raja memang paling tidak bisa minum obat, bahkan sampai usianya 18 tahun kini. "Mas! Mas!" Pemilik warung mengguncang pundak Raja pelan-pelan untuk membangunkannya.
Raja tertidur setelah minum obat. Bukan karena obat, tapi karena merasa jenuh menunggu, ia sampai ketiduran. Raja menggeliat lalu menoleh ke arah orang yang membangunkannya. "Maaf mas. Kami mau tutup," ucap pemilik warung. "Oh. Iya, maafkan karena saya ketiduran," kata Raja. Ia tidak enak hati karena mengganggu orang lain. Mereka seharusnya tutup jam 11 malam, tapi karena Raja ketiduran, mereka belum tutup. Jam 12 malam, tapi ia masih tidak melihat Ratu pulang. Sebenarnya Ratu sudah pulang saat Raja tertidur. Merasa sudah tengah malam, ia pun mengemudikan motornya untuk pulang. Ia akan mengawasi lagi esok. Sebuah pesan masuk ke ponsel Ratu. Ia membelalak saat melihat layar ponselnya. Jam 3 dini hari, Raja mengirimkan pesan. "Anak ini. Dari mana dia tahu nomor ponselku?" gerutu Ratu. Ratu tipe orang yang sulit tidur lagi ketika tidurnya terganggu. Saat membaca pesan dari Raja, ingin rasanya ia membanting ponselnya. Namun, ia terlalu sayang dengan ponselnya. Ratu menghela napas panjang. Bagaimana Ratu tidak kesal? Pesan itu benar-benar melecehkan dirinya. Seharusnya seorang ratu harus tidur di samping raja. "Kau ratuku, jadi seharusnya kau tidur di sampingku dan menghangatkan tubuhku. Karena malam ini sangat dingin." Saat mengingat kata-kata dalam pesan Raja, darahnya seolah mendidih, dadanya terasa panas. Ingin memaki, tapi takut ayahnya terganggu. Setelah menghapus pesan itu, ia menonaktifkan ponselnya. Namun, ia tetap tidak bisa tidur kembali.